Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah syukur awal tahun Forum Konferensi Perempuan HKBP, yang mengikuti secara live streaming atau yang hadir di tempat ini di gedung Raja Pontas Lubang Tobing, Pia Raja Tarutung. Semua pelayan Tuhan yang ikut mendampingi ibu-ibu dari jemaat kita yang hadir di tempat ini, yang kami kasihi dan kami hormati, Opunge Porus di sini, Inang Kadep Diakonia, Inang Kadep Marturia, Amang Kadep Marturia, dan juga Amang Kadep Diakonia. Inang Kadep Diakonia ya, yang ada di sini. Dan juga secara khusus Amang Inang Preses dan pendeta yang memberikan perhatian besar kepada perempuan HKBP. Secara khusus di sini kami saksikan hadir Amang Preses Humbang, Distrik 3 Humbang, Amang Pendeta Rawin Sarhot Lumban Gaul, dan Amang Preses Distrik 16 Humbang Habicaran, Amang Preses Wisnu Sihombing, dan semua kita yang hadir di tempat ini, Inang Ketua PPD dan Inang Ketua FKP, Inang Sandra Sidabutar, dan semua pengurus FKP. Salam dari semua pimpinan HKBP bagi kita. Sekarang saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi tema atau topik dalam ibadah ini dan kegiatan satu hari ini, yang dipilih oleh panitia dari Ibrani 13 ayat 1, dan saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perempuan HKBP adalah pribadi-pribadi yang tampil tangguh dan percaya diri, kuat, elastis, dan tahan uji. Perempuan HKBP pribadi beriman yang tampil tangguh dan percaya diri, yang bersinar, yang bijak, pantang menyerah. Itulah yang sering diungkapkan dalam berbagai perjumpaan, termasuk di ruangan ini, beberapa kali prakonferensi dan konferensi, dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh HKBP. Perempuan HKBP pasti bisa. Di bawah pimpinan Inang Sandra Sidabutar dan semua pengurus FKP, pengurus PPD, dan pengurus SPH. Pasti bisa. Dan kami sangat yakin itu. Ungkapan Mark Twain yang terkenal mengatakan, action speaks louder than words. Aksi lebih nyaring daripada kata-kata. Perbuatan jauh lebih nyaring daripada kata-kata. Dan perbuatan adalah bukti bahwa apa yang diucapkan benar, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran. Pada bulan November yang lalu, tahun lalu, Komite Eksekutif Lutheran World Federation
yang dipimpin oleh Presiden LUF, yaitu Bishop Hendrik Stupjai, mengadakan rapat di kota Tallinn, Estonia. Dalam beberapa hari kebersamaan kami, anggota Komite Eksekutif LUF di Estonia, salah satu kegiatan yang paling mengesankan adalah kunjungan ke satu gereja Lutheran, satu gereja kecil yang bernama Gereja Bethel Lutheran Church in Tallinn. Sejak 20 tahun yang lalu, gereja ini telah berkomitmen menjadikan gereja itu menjadi gereja dan rumah bagi semua. Bagi semua artinya bagi semua orang. Bukan hanya warga jemaat di situ. Open church. Terbuka bagi semua orang, terutama anak-anak jalanan. Anak-anak dan remaja yang hidup di kolong jembatan. Ternyata di negara maju juga, 20 tahun yang lalu, masih banyak anak-anak yang tinggal di kolong jembatan. Pertama-tama mereka makan dan minum di kolong jembatan. Mereka berangkat dari gereja dan membawa makanan dan minuman ke sana. Mungkin di antara kita sudah banyak yang melakukan itu. Semakin lama semakin nampak bahwa ternyata di kota Tallinn banyak orang-orang yang hidup seperti itu. Anak-anak yang termarginal, remaja yang tidak memiliki orang tua dan rumah untuk tidur di malam hari. Karena itu setelah beberapa bulan mereka menggunakan ruangan-ruangan milik gereja, sekalipun sangat sederhana, menjadi tempat bermalam dan semakin lama menjadi tempat tinggal anak-anak itu. Pendeta Avo dan Mr. Matis, warga jemaat di situ yang sejak 20 tahun lalu memulai pekerjaan itu, melayani anak-anak itu, mereka berbagi bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah amanat Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Injil Matius tentang penghakiman terakhir, Yesus katakan, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya kepadaku. The last, the least, and the lost. 3L. The last, the least, and the lost. Orang-orang yang terakhir, terkecil, dan tercecer. Ternyata jumlahnya sangat banyak. Apa yang dilakukan oleh Bethel Lutheran Church in Tallinn sudah dikenal di seluruh dunia. Sekalipun gereja itu kecil dan sederhana, tetapi mereka telah melakukan pelayanan dengan hati dan cinta kasih yang besar. Ini, gereja kecil melakukan pelayanan dengan hati dan cinta kasih yang besar. Pengaruhnya luar biasa. Sesungguhnya itulah pesan inti firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 13. Dengan ungkapan, peliharalah kasih persaudaraan, yang menjadi topik ibadah kita hari ini. Inilah bagian terakhir dari pengajaran berharga tentang hidup kekristenan dalam kitab Ibrani yang ada 13 pasal itu. Bagaimana orang yang percaya kepada Yesus menunjukkan kasih kepada sesama, dan secara eksplisit dikatakan memberi tumpangan. Memberi tumpangan. Memberikan tempat tinggal. Siapa orang yang membutuhkan tumpangan?
Dalam nats ini dikatakan orang-orang hukuman, orang-orang yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, termasuk orang-orang Kristen yang dikejar-kejar di abad yang pertama. Merekalah pada saat itu yang masuk kategori masyarakat the last, the least, and the lost. Orang-orang yang terakhir, orang-orang yang paling kecil, dan orang-orang yang tercecer atau hilang. Yesus, Sang Mesias yang kita ikuti, ketika dia berjalan di sekitaran Danau Galilea, di desa-desa sekitar Danau Galilea, apa yang dia cari? Siapa yang dia cari? Dia cari orang-orang yang sakit, yang menderita, yang kerasukan setan, yang miskin, yang lapar, yang hina dina, pemungut cukai, orang yang tidak terpandang. Dan Yesus menghibur mereka, menyembuhkan mereka, memberikan kepada mereka makanan. Makanya khotbah Yesus itu so powerful, sangat kuat. Action louder than words. Kata Mark Twain, Yesus menyentuh orang-orang the last, the least, and the lost. Dan kembali ke kita, ibu-ibu, saudara-saudara, perempuan HKBP, di seluruh HKBP, pelayan, parhalado, dan warga jemaat, dimanapun berada. Di awal tahun ini, perempuan HKBP memulai aksi transformatifnya dengan aksi nyata, yaitu memberikan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan pembagian vitamin yang benar-benar dibutuhkan oleh kaum ibu dan anak-anak. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, seperti doa kita tadi, pergerakan yang lebih besar akan dilakukan lagi oleh perempuan HKBP di bawah pimpinan Forum Konferensi Perempuan, yaitu melaksanakan perayaan Paskaraya yang akan dihadiri perempuan HKBP dari 32 distrik dan warga jemaat lainnya yang akan berkumpul di tempat ini, di Rura Silindung, di Seminarium Sipoholon, dengan berbagai kegiatan, termasuk Expo UMKM dan juga aksi-aksi nyata lainnya. Dan seterusnya, dalam 4 tahun ke depan, sesuai dengan arahan OP Porus dan semua pimpinan HKBP, perempuan HKBP akan memerankan leading role yang sangat penting, peran kepemimpinan yang sangat penting dalam proses transformasi yang dimulai dari Tapanuli untuk mewujudkan tanah Batak yang hijau, bersih dari narkoba, judi, dan human trafficking. Perempuan HKBP pasti bisa. Terbaik kamu udah kainang? Bisa? 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 Perempuan HKBP bisa? Setiap pribadi yang mendengar renungan ini pasti bisa, asalkan mau. Mau membarui diri sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan ibu-ibu akan menemukan diri yang terbaik. Versi diri yang terbaik. Syukuri dirimu sekarang. Syukuri pribadimu. Syukuri peranmu sekarang. Maka
ibu-ibu HKBP, perempuan HKBP akan menggapai versi terbaik diri sendiri. Ini akan menjadi sebuah petualangan yang menarik dan menantang. Kata-kata Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Petualangan 1,000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Ada sebuah kesaksian dari seorang perempuan yang bernama Jane Marczewski. Di sekitar tahun 2020-2021 di masa-masa COVID. Dan ini kisah nyata. Dia didiagnosa mengidap kanker ganas. Dan kanker ganas itu telah menyebar ke paru-paru, ke hati, dan ke tulang belakang. Tim dokter ahli yang mengadakan penelitian tentang kondisi Jane Marczewski mengatakan bahwa kemungkinan bagi dia bisa bertahan hidup hanya tinggal 2%. Dan dia mengatakan 2%, bukan 0%. Dan ini kata-kata Jane Marczewski yang menginspirasi bahwa 2% itu bukan 0%. Sekalipun dia hanya memiliki kemungkinan hidup 2%, dia tetap bersyukur dan berjuang selama masih ada kesempatan. Di tahun 2021, dia mengikuti audisi American Got Talent atau AGT dan menyanyikan sebuah lagu gubahannya sendiri yang berjudul It Is Okay. Sekalipun kemungkinan hidupnya hanya 2% dan dia katakan it is okay. Dan dengan suara merdunya dia tampil percaya diri. Sepertinya tidak ada masalah. Juri paling legendaris Simon Cowell langsung menekan tombol Golden Buzzer untuk performance brilian Jane. Dia menjadi inspirasi di seluruh dunia. Satu hadiah yang berharga bagi banyak orang, bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki. Memang beberapa tahun lalu dia sudah meninggal dunia karena kanker itu. Tetapi hidupnya telah menjadi inspirasi. Perempuan HKBP bisa menjadi inspirasi dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Muniba Mazari sekarang usianya 37 tahun. Sekarang sudah menjadi inspirator, motivator di seluruh dunia setelah mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu dan ditinggal oleh suaminya, seorang perempuan dari Pakistan. Ini bukan orang Kristen. Dan dia katakan, you work hard, you make money, you do for yourself, that's not life. Artinya, kamu bekerja keras dan kamu mengumpulkan banyak uang. Itu kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Itu bukanlah hidup yang sesungguhnya. Kita ingat itu, Kainang. Tapi dia katakan, you go out, you seek for the people who need your help, you make their lives better. Seperti yang dilakukan Yesus. Pergilah keluar dan cari orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Dan kamu menjadikan kehidupannya lebih baik. When you realize that you have changed someone's life and because of you, this person didn't give up.
That's day when you live. Ketika kamu menyadari bahwa kamu telah mengubah hidup seseorang. Dan karena kamu, orang yang menderita ini, tidak menyerah dalam kehidupannya. Sesungguhnya itulah hidup yang bermakna. Jadi sekarang, mulai hari ini, di Bona tahun ini, kita harapkan semakin banyak perempuan-perempuan HKBP. Ina Soripada, perempuan HKBP yang lebih banyak pergi keluar memikirkan dan mencari orang-orang yang membutuhkanmu, membutuhkan cinta kasih, membutuhkan pertolongan, membutuhkan sentuhan. Dan itu secara khusus nanti dipercayakan gereja kita HKBP sebenarnya kepada semua warga jemaat, tetapi leading role diberikan kepada perempuan HKBP, khususnya kita mulai dengan transformasi di Tapanuli ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, supaya kami Tuhan pakai untuk membagikan kasih persaudaraan. Tuhan pakai kami semua, secara khusus perempuan HKBP, untuk menyebarkan kasih persaudaraan yang tulus dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.